Saya Alma Salsabila, pembicara 2 dari Tim Pro. Saya Putsaf sebagai pembicara 3 Tim Pro. Saya Rofiusan Aditya Warman, pembicara 1 dari Tim Kontra. Saya Wilhelmina Haryadi dari Tim Kontra sebagai pembicara 2. Saya Rausan Fikri, pembicara ketiga dari Tim Kontra. Embun datang, bunga menguntum. Surya datang di pagi hari. Kuucapkan Assalamualaikum untuk kalian yang di hati. Saya, Indah Stioningrum, bertindak sebagai moderator pada acara debat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Dewan Juri kita, Bapak Maulvi Syaiful Rizal MPD, Bapak Vanda Hardinata SPD MPD, Ibu Nia Budiana MPD, dan para hadirin yang sudah berkenan hadir pada acara debat kali ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehingga kita bisa berkumpul siang hari ini untuk mencari ilmu dan kebenaran. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita berdoa semoga acara kali ini diberikan kelancaran dan diberikan sudut pandang yang benar, bijak, serta lurus sebagai petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perlu saya informasikan, acara debat kali ini diadakan untuk menjembatani adanya perbedaan pandangan dari kedua narasumber. Diharapkan dengan adanya forum debat ini, kedua tim bisa menjelaskan persepsi masing-masing sehingga terbangun diskusi yang menarik. Adapun latar belakang diadakannya forum debat ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat para tim mengenai wacana pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan pada masa pandemi ini. Bagi para tamu dan undangan, dan seluruh hadirin yang hadir pada forum ini, kesimpulan dan lain sebagainya terkait acara debat ini diserahkan kembali kepada sudut pandang masing-masing individu. Untuk itu, dimohon agar para peserta bisa menyimak dengan tertib dan tenang saat acara debat dimulai. Kemudian, untuk menjaga acara agar berlangsung dengan tertib dan efektif, izinkan saya menyampaikan tata tertib pelaksanaan forum debat kali ini sebagai berikut. Waktu bicara masing-masing pembicara adalah 7 menit 20 detik. Waktu untuk pidato penutup adalah 5 menit. Interupsi diperbolehkan setelah menit kedua sampai menit ke-6 dalam waktu 15 detik. Panitia atau tim kiper akan memberikan tanda waktu berupa 1 ketukan pada menit pertama dan 1 ketukan pada menit ke-6 yang menandakan bahwa waktu interupsi telah selesai. Baik, langsung saja kita berkenalan dengan kedua tim yang sudah ada dalam room ini. Yang pertama ada tim Pro. Ada Aurelia selaku pembicara pertama, kemudian ada Ama selaku pembicara kedua, ada Putsaf selaku pembicara ketiga. Selanjutnya ada tim Kontra, yaitu Rofusian selaku pembicara pertama, yang kedua Wilhelmina selaku pembicara kedua, dan Rausan selaku pembicara ketiga. Bagaimana kedua tim? Apakah sudah siap untuk dilaksanakan debat pada siang hari ini? Siap. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk mengurangi ketegangan kalian. Tampaknya ini semua pada tegang ini. Semangat semuanya. Oke, semangat semuanya, baik tim pro atau maupun tim kontra. Semangat buat kalian, semoga acara debat kali ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, langsung saja kita mulai acara kali ini. Debat Bahasa Indonesia dengan mosi, wacana pembelajaran tatap muka pada masa pandemi telah dimulai. Kami persilakan untuk pembicara 1 tim pro menyampaikan topik dalam waktu 7 menit 20 detik. Waktu dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri dan para hadirin.
Perkenalkan, saya Aurelia Dinda Pratiwi sebagai pembicara pertama dari tim pro atau tim pemerintah akan menyampaikan mosi kita pada siang hari ini, yakni wacana pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Sebelum itu, saya akan menyampaikan latar belakang dari mosi ini sehingga pembahasan kita masih dalam satu fokus utama. Pembelajaran tatap muka ini dilaksanakan karena terjadi wabah COVID-19 yang menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sehingga dengan alasan utama mencegah penyebaran virus tersebut, kegiatan belajar mengajar harus dilakukan secara daring. Pembelajaran tatap muka diperlukan karena kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara daring tidak berjalan dengan efektif dan sangat mengganggu keadaan psikologis siswa dan juga mahasiswa. Selain itu, proses vaksinasi kepada tenaga pendidik telah berlangsung sehingga pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan. Sebelum itu, kami akan menyampaikan bahwa limitasi dalam debat ini adalah pembelajaran tatap muka di Indonesia. Artinya, perdebatan ini hanya fokus pada kegiatan belajar mengajar di Indonesia saat terjadi pandemi. Kami juga akan menyampaikan definisi dari kata kunci pada mosi, yakni yang pertama, pembelajaran. Dalam KBBI, pembelajaran berarti proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Tatap muka berarti berhadapan muka atau bersemuka. Pandemi berarti wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Jadi, pembelajaran tatap muka di masa pandemi adalah kegiatan atau proses belajar mengajar yang dilakukan dengan berhadapan muka saat sedang terjadi wabah yang menjangkit secara global. Kami sebagai tim pemerintah atau tim pro menyetujui mosi pembelajaran tatap muka di Indonesia saat pandemi. Kami menyetujui mosi tersebut karena Kemendikbud telah memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah agar sekolah dan juga universitas bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam pemberian izin pembelajaran tatap muka antara lain tingkat risiko penyebaran COVID-19 di wilayahnya, kesiapan fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan, kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan daftar periksa, kondisi psikososial peserta didik, kebutuhan layanan pendidikan bagi anak yang orang tua atau walinya bekerja di luar rumah. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, masih ada waktu tersisa. Apakah ingin menambahkan atau sudah cukup pembicara satu? Sudah cukup. Baik, demikian tadi pemaparan penyampaian topik dari tim pro. Selanjutnya kami persilakan kepada pembicara satu tim kontra untuk menyampaikan topik dalam waktu 7 menit 20 detik. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya menyetujui dengan definisi pembelajaran tatap muka yang disampaikan oleh Saudara Adin tadi. Karena memang PTM ini merupakan kegiatan belajar mengajar yang penting dilakukan pada saat ini. Setelah sekian lama tentunya para peserta didik ini belajar melalui dunia maya atau pembelajaran daring dengan menggunakan platform pendukung pembelajaran seperti Google Classroom ataupun Zoom Meeting akibat dari pandemi COVID-19 ini. COVID-19 ini memaksa dunia pendidikan untuk merencanakan kembali strategi pembelajaran yang terbaik pada era pandemi ini. Tentunya juga para peserta didik akan merasa bosan jika secara terus-menerus melakukan pembelajaran daring karena terbatasnya aktivitas ataupun interaksi yang dilakukan selama proses pembelajaran. Tetapi kami dari tim oposisi tidak setuju jika pembelajaran tatap muka itu dilaksanakan pada tahun ini. Hal tersebut disebabkan oleh faktor yang telah disebutkan oleh Saudara Adin tadi. Justru faktor-faktor tersebut
terlalu riskan untuk dijadikan patokan pemberian izin untuk menggelar pembelajaran tatap muka. Seperti halnya tadi faktor pemberian izin untuk menggelar pembelajaran tatap muka, seperti penyebaran COVID-19 di tiap-tiap wilayah yang Saudara Adin sampaikan tadi. Menurut kami, di Indonesia masih mengalami resiko kenaikan kasus yang sangat rentan. Mengingat juga di wilayah Indonesia ini, khususnya di Pulau Jawa, masih berstatus resiko sedang. Dengan perbandingan resiko sedangnya ini 63% dan resiko rendah 33%. Nah, data yang saya peroleh ini dari peta risiko Komite Penanganan COVID-19 yang menunjukkan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan kembali kebijakan-kebijakannya untuk menggelar pembelajaran tatap muka yang menurut kelompok kami sangat berpotensi untuk menjadi klaster penyebaran COVID-19 nantinya. Data tersebut bisa diakses di website resmi Satgas COVID-19. Seperti itu. Terima kasih. Baik, masih terdapat sisa waktu. Apakah mau menambahkan lagi atau sudah cukup? Pembicara 1. Sudah cukup. Terima kasih. Baik, demikian tadi penyampaian topik dari tim kontra. Selanjutnya kami persilakan pembicara 2, tim pro untuk menyampaikan argumen dalam waktu 7 menit 20 detik. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dewan juri yang saya hormati dan para hadirin sekalian, saya selaku pembicara kedua dari tim pro akan menanggapi dari tim kontra. Menanggapi persoalan yang disampaikan oleh Saudara Rofiusan, yang pertama, pembicara kontra mengatakan bahwa Indonesia masih mengalami resiko kenaikan kasus yang sangat rentan. Mengingat juga wilayah di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, masih berstatus resiko sedang. Dengan perbandingan resiko sedang 63% dan resiko rendah 33% ini menunjukkan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan kembali kebijakannya untuk menggelar pembelajaran tatap muka yang menurut kelompok kami sangat berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID-19 nantinya. Nah, di sini saya setuju dengan data yang disampaikan. Oleh Saudara Rofiusan berdasarkan peta risiko Komite Penanganan COVID-19 tersebut. Namun, saya membantah argumen dari tim kontra yang menyatakan tidak setuju dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka karena akan berpotensi menjadi klaster penyebaran baru dari COVID-19. Karena tentunya sebelum dan saat pembelajaran tatap muka dilangsungkan, sekolah-sekolah maupun kampus pasti memperlakukan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan ajaran pemerintah dan akan selalu diawasi oleh badan pengawas terkait seperti Satgas COVID-19. Hal ini seperti yang disampaikan oleh pemerintah Kota Palu melalui Tribun News. Dengan segala piranti untuk memenuhi protokol kesehatan yang ketat ini, kami yakin sivitas akademika di lingkup sekolah maupun kampus imunnya dapat terjaga dan melangsungkan pembelajaran tatap muka. Selain itu, seperti yang sudah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni Bapak Nadiem Makarim, bahwa semua guru dan dosen, 5 juta lebih dari mereka harapannya insya Allah akan divaksinasi sampai dengan akhir bulan Juni, sehingga tahun ajaran baru semua sekolah memulai proses tatap muka walaupun dengan tahap terbatas. Terkait jika pembelajaran terus-menerus menggunakan via daring atau jarak jauh, maka akan terus memberikan dampak negatif dan dinilai kurang efektif dan efisien, ujar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, bahwa semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi, maka semakin besar dampak negatif yang terjadi pada anak. Dampak negatif mulai dari ancaman putus sekolah yang disebabkan anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah pandemi. Selain itu, pembelajaran jarak jauh ataupun PJJ membuat orang tua memiliki persepsi tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka.
Dampak berikutnya adalah kendala tumbuh kembang yang mana terjadi kesenjangan capai belajar, terutama untuk anak dari sosial ekonomi yang berbeda. Kemudian akan terjadi resiko kehilangan pembelajaran yang terjadi secara berkepanjangan dan menghambat tumbuh kembang anak secara optimal. Dampak selanjutnya adalah tekanan psikososial dan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan anak stres akibat minimnya interaksi dengan guru, teman, dan lingkungan luar, ditambah tekanan akibat sulitnya pembelajaran jarak jauh yang menyebabkan stres pada anak. Bapak Nadiem Makarim pun juga mengatakan bahwa sudah banyak sekali anak yang mengalami kekerasan dari orang tua tanpa terdeteksi oleh guru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara 2 tim pro. Waktu masih tersisa, apakah ingin menyampaikan argumen lain atau sudah cukup? Pembicara 2. Sudah cukup. Baik, sudah cukup. Selanjutnya, kami persilakan kepada pembicara 2 tim kontra untuk menyampaikan argumennya dalam waktu 7 menit 20 detik. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator atas kesempatannya. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan tim pro maupun kontra sekalian. Yang telah dipaparkan tim pro terkait dengan argumen-argumen yang sudah disampaikan oleh tim pro, tetap saja kita tidak boleh mengesampingkan hal yang paling penting, yakni masalah kesehatan. Kita semua tahu bahwa wabah COVID-19 yang hampir melanda seluruh bagian negara di dunia. COVID-19 yang kita kenal dengan nama virus corona merupakan jenis virus terbaru dari coronavirus yang baru ditemukan yang dapat menyebabkan menular tidak mengenal usia dan jenis kelamin. Virus corona ini menyebabkan beberapa gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru dapat menyebabkan kematian. Virus ini dapat menular dengan sangat cepat dan telah menyebar terhitung sampai pada tanggal 3 Juni 2021 kemarin, kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 1.837.126 1.053 kasus dari data tersebut. Diketahui kasus COVID-19 di Indonesia mencapai kasus aktif COVID-19 di Indonesia kini ada 94.438 orang. Mereka adalah pasien yang masih menjalani perawatan atau isolasi mandiri, bukanlah wabah sembarangan. Kita tidak pernah tahu apakah kita termasuk ke dalam 70.000 orang yang dapat menularkan virus ini. Sebaik apapun imun kita, semuda berapapun umur kita, tidak menutup kemungkinan kita juga dapat tertular virus corona dan menjadi orang pembawa yang berkemungkinan besar dapat menularkan virus ini kepada orang lain dan keluarga kita sendiri. Selain karena alasan adanya wabah yang memperkuat saya untuk tidak setuju dengan diadakannya pembelajaran tatap muka dalam waktu dekat ini. Alasan lainnya dikarenakan lembaga pendidikan merupakan salah satu media yang dinilai cepat dalam meningkatkan penyebaran virus corona. Selain itu, institusi pendidikan dinilai potensial dalam meningkatkan penyebaran COVID-19. Dan juga, pembelajaran tatap muka dapat menimbulkan culture shock, di mana para pelajar nantinya mengalami kebingungan, cemas, dan gelisah saat pembelajaran tatap muka. Dikarenakan mereka yang sudah terbiasa dengan keadaan belajar mengajar di rumah dengan menggunakan media serba online.
Dengan begitu, pembelajaran daring menjadi sebuah solusi yang tepat guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 pada pelajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara 2. Waktu tersisa masih 3 menit 18 detik. Apakah ada argumen lain? Sudah cukup. Baik. Selanjutnya, kami berlanjut ke pembicara 3, tim pro. Kepada tim pro, waktu 7 menit 20 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih kesempatannya, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pembicara ketiga dari tim pemerintah pada hari ini. Sebelum saya menyampaikan apa saja yang dibicarakan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua, dan menyanggah apa yang disampaikan oleh tim oposisi, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu puji syukur atas kehadiran Tuhan. Dan terima kasih kepada Dewan Juri serta penonton yang hadir pada acara debat kali ini untuk mosi wacana pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Dalam hal ini, kami dari tim pemerintah menyatakan kami setuju dengan adanya mosi ini. Sebelum saya menegaskan kembali argumen pembicara 1 dan 2, tim pemerintah, ada sanggahan yang akan saya lontarkan kepada tim oposisi terlebih dahulu. Saya menyanggah argumen dari tim kontra yang menyatakan bahwa pembelajaran tatap muka akan menimbulkan culture shock. Karena culture shock ini akan terjadi kepada semua mahasiswa baru tentunya, saat mereka menjalankan kehidupan perkuliahannya tidak hanya saat ini. Culture shock akan datang juga saat pembelajaran dilakukan di masa yang akan mendatang. Tetapi dengan adanya pembelajaran tatap muka di perkuliahan ini nantinya akan memberikan banyak sekali manfaat, banyak sekali pengalaman dan wawasan bagi para mahasiswa baru. Contohnya mereka nanti akan belajar untuk mandiri, belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar, belajar menghargai teman satu sama lain. Dengan begini, jiwa sosialis mereka akan terbangun. Bukankah culture shock ini akan tetap ada meskipun pembelajaran tatap muka dilangsungkan dalam waktu dekat maupun di masa yang akan mendatang? Tentu jawabannya adalah iya kan? Maka seiring berjalannya waktu, culture shock ini akan teratasi dengan sendirinya. Para siswa maupun mahasiswa akan bisa karena terbiasa. Selanjutnya, saya akan menegaskan kembali bahwa argumen-argumen pembicara dari tim pemerintah adalah argumen yang paling tepat untuk dilaksanakan. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena, poin pertama, Kemendikbud telah memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah agar sekolah atau universitas bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan mempertimbangkan banyak sekali aspek, banyak sekali faktor-faktor yang perlu dipenuhi oleh sekolah atau kampus yang ingin menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Dengan banyaknya faktor dan hal yang harus dipenuhi oleh sekolah atau kampus ini, maka menjadikan mereka harus mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka sebelum melaksanakannya. Protokol kesehatannya diperketat, lalu melihat resiko penyebaran COVID di wilayah tersebut, dan lain sebagainya. Untuk poin yang kedua, program vaksinasi tahap 1 dan 2 kepada guru dan dosen telah dan sedang dilaksanakan hingga bulan Juni, dan akan menyusul untuk para siswa dan mahasiswa secepatnya. Untuk poin yang ketiga, dampak negatif yang ditimbulkan dari pembelajaran daring mulai membahayakan masa depan anak dan remaja Indonesia. Seperti halnya ancaman putus sekolah karena terpaksa bekerja membantu ekonomi keluarga, terutama di masa pandemi seperti ini. Ketika seorang anak belajar di rumah, maka dia akan menghabiskan banyak waktu dengan keluarganya. Apabila keluarga tersebut sedang dihimpit oleh masalah ekonomi, tidak menutup kemungkinan orang tuanya memutuskan untuk anaknya lebih baik membantu ekonomi saja daripada sekolah pun mereka anggap tidak ada gunanya karena mereka belajar dari rumah. Nah, dari sini timbullah pandangan buruk orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar. Kendala tumbuh kembang yang mana terjadi kesenjangan capaian belajar juga, terutama untuk anak dari kelas sosial ekonomi yang berbeda. Untuk kelas sosial ekonomi menengah ke atas, mereka akan mengandalkan lembaga kursus atau les khusus bagi anaknya untuk mengikuti
bimbingan dan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka dengan protokol kesehatan. Tetapi untuk anak dengan kelas ekonomi menengah ke bawah, mereka akan kesulitan untuk melakukannya. Lalu selanjutnya adalah tekanan psikososial dan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan anak stres akibat minimnya interaksi dengan guru, teman, dan lingkungan luar, ditambah tekanan akibat sulitnya pembelajaran jarak jauh yang menyebabkan stres pada anak. Oleh karena itulah, sekali lagi, kami dari tim PRO atau tim pemerintah sangat setuju untuk mosi wacana pembelajaran tatap muka segera dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pembicara tim 3 tim PRO. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada pembicara 3 tim kontra untuk menyampaikan argumennya dalam waktu 7 menit 20 detik. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Rausan Fikri sebagai pembicara ketiga dari tim oposisi. Pada kesempatan ini, saya kembali menegaskan dari apa yang telah disampaikan oleh kedua rekan saya, pembicara 1 dan 2, bahwa kami dengan tegas menolak mosi wacana pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 untuk saat ini. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh kedua rekan saya, bahwa wacana ini harusnya dipertimbangkan kembali. Mengingat risiko dari penyebaran COVID-19 di Indonesia yang masih sangat tinggi. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Saudari Ayu tadi datanya. Dan dengan ini, saya menyanggah poin argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara 3. Untuk poin mengenai program vaksinasi yang telah disampaikan oleh pembicara 3 dari tim PRO, di mana pada program vaksinasi sendiri belum sepenuhnya dilaksanakan. Mengingat banyaknya penduduk Indonesia dan ketersediaan vaksin COVID-19 yang belum mencukupi. Dan dengan ini saya memohon izin melontarkan pertanyaan kepada ketiga pembicara dari tim PRO. Apakah saudara-saudara sekalian telah mendapatkan program vaksinasi? Jika memang belum, maka poin vaksinasi tidak sepatutnya saudara-saudara jadikan sebagai poin argumen. Kami berharap agar wacana pembelajaran tatap muka ditunda sampai dengan benar-benar menurunnya angka penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Juga terselesaikannya pendistribusian vaksin COVID-19 secara menyeluruh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga wacana pembelajaran tatap muka di masa pandemi dapat dipertimbangkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi penyampaian argumen oleh pembicara 3 tim kontra. Sebagai penutup acara debat siang hari ini, kami persilakan kepada 2 tim, pembicara 1 atau pembicara 2, untuk menyampaikan pidato penutup dalam waktu 5 menit. Kepada tim PRO, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pembelajaran tatap muka ini adalah kegiatan yang dilaksanakan karena terjadi wabah COVID-19 yang menyebar ke Indonesia, sehingga dengan alasan utama mencegah penyebaran virus tersebut, kegiatan belajar mengajar harus dilakukan secara daring. Pembelajaran tatap muka ini menurut kami harus dilakukan karena kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara daring nyatanya tidak berjalan dengan efektif dan sangat mengganggu keadaan psikologis siswa dan juga mahasiswa. Selain itu, proses vaksinasi kepada tenaga pendidik telah berlangsung sehingga pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan. Pembelajaran tatap muka di masa pandemi adalah kegiatan atau proses belajar mengajar yang dilakukan dengan berhadapan muka saat sedang terjadi wabah yang menjangkit secara global. Kami dari tim pemerintah menyetujui mosi tersebut dan berharap wacana pembelajaran tatap muka ini bisa dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya kepada tim kontra kami persilakan. Baik, jadi PTM ini
merupakan kegiatan belajar mengajar yang penting untuk dilakukan. Tetapi pemerintah harus menganalisa lebih dalam apakah semua institusi pendidikan ini telah siap untuk menerapkan semua protokol kesehatan seperti jaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan sebagainya. Juga pemerintah Indonesia perlu meninjau kembali bagaimana strategi pembelajaran yang akan digunakan oleh Kemendikbud atau institusi pendidikan tersebut. Nah, jika pemerintah sedikit lalai, maka pastinya nanti akan ada resiko besar yang siap meledak seperti kasus-kasus yang terjadi di India, yaitu penyebaran COVID-19 yang terjadi dengan sangat cepat dan luas. Kami dari tim oposisi mengingatkan bahwa jangan sampai Indonesia menjadi negara kedua yang mengalami tsunami COVID-19 seperti di India. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang sangat rentan seperti masih tingginya risiko penularan tadi, dan datanya pun bisa diakses secara mandiri di website resmi Satgas COVID. Tim oposisi dengan yakin tidak menyetujui kebijakan pemerintah yang akan menggelar pembelajaran tatap muka ini. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Demikian tadi penyampaian pidato yang telah disampaikan oleh kedua tim debat. Untuk itu, berakhir pula acara debat kali ini. Kedua tim telah menyampaikan argumen masing-masing dengan sangat baik. Selanjutnya, kami serahkan kepada Dewan Juri untuk melakukan penilaian. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Indah Setio, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.